Manusia bisa panis tinggi langit, tapi jika ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Pramudia Anantatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Terkhusus siswa-siswi SMA Sekota Buntang yang sedang melihat tayangan ini. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Sebab kesehatan yang ekstra akan menunjang kalian untuk belajar yang lebih maksimal. Nah, hari ini bersama saya, Prima Yuli Prastia, kita akan belajar Bahasa Indonesia SMA kelas 12, baik itu IPA, IPS, maupun Bahasa. Materi yang akan kita pelajari sore hari ini adalah teks cerita sejarah. Pada kesempatan hari ini, kompetensi dasar yang akan kalian capai atau KD-nya yaitu 3.3 adalah mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Nanti kita akan fokuskan pada struktur dari cerita sejarah. Nah, tujuannya agar peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Anak-anak, Bapak di sini menampilkan sebuah gambar ya atau foto seorang pahlawan nasional. Siapa ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Beliau adalah Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional. Beliau dengan gagah berani melawan penjajah Belanda. Perang Diponegoro menjadi salah satu peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Cerita sejarah akan lebih menarik jika dikemas dalam sebuah karya sastra. Novel sejarah menjadi salah satu bentuk kemasan sejarah yang menarik. Apakah kalian pernah membaca novel sejarah? Pasti pernah dong anak-anak. Jadi pada bab ini ya, pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar teks sejarah atau cerita sejarah yang dikemas dalam bentuk novel ya. Tentu saja fakta sejarah dan imajinasi pengarang itu membuat kalian ya akan lebih tertarik dalam mengetahui sejarah Indonesia ya. Nah, ini perlu kalian cari nanti ya, siapa Pangeran Diponegoro itu. Kemudian, mengapa Pangeran Diponegoro berani melawan Belanda. Lalu, bagaimana Perang Jawa terjadi. Kemudian, bagaimana tanggapan kalian mengenai perjuangan Pangeran Diponegoro. Lalu, bagaimana tanggapan kalian jika kisah perjuangan Pangeran Diponegoro diceritakan dalam suatu novel? Nah, nanti ini bisa kalian cari ya, boleh di buku literasi atau boleh kalian mencari di internet ya. Jadi Indonesia itu mempunyai sejarah yang sangat panjang ya. Kerajaan-kerajaan besar pernah berdiri di tanah Nusantara. Majapahit menjadi salah satu kerajaan paling terkenal pada masa itu. Setelah zaman Majapahit, muncul kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Zaman itu dibarengi dengan masuknya bangsa asing ke Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia itu dimulai. Selama 350 tahun, rakyat Indonesia menderita dalam jajahan Belanda. Belum selesai sampai di situ,
Jepang datang. Kekejaman Jepang menjadi periode perih bangsa Indonesia pada 1942 sampai 1945. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rupanya belum mengakhiri catatan kelam bangsa Indonesia. Berbagai macam bentuk agresi militer terus dilakukan untuk menggoyahkan kedaulatan Indonesia. Sejarah panjang Indonesia tidak hanya dituturkan secara turun-menurun. Jadi cerita sejarah tersebut juga dikemas dalam sebuah karya sastra. Teks cerita sejarah berupa novel menjadi salah satu media menarik dalam menuliskan sejarah Indonesia. Anak-anak, setelah menyimak penjelasan dari saya atau ilustrasi dari saya tadi terkait dengan gambaran cerita sejarah, pasti di benak kalian sudah tergambar apa yang dimaksud dengan cerita sejarah itu kan? Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan terkait dengan cerita sejarah ya. Kita masuk ke materi awal, yaitu pengertian teks cerita sejarah sebelum masuk ke struktur dari teks cerita sejarah. Menurut KBBI, jadi kata sejarah ini dapat diartikan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Ya, diingat ya. Jadi masa lalu ini harus digarisbawahi. Kejadian atau peristiwa itu ya di dalam sejarah itu terjadi pada masa lalu atau masa lampau. Sejarah didukung dengan bukti-bukti yang didapat dari catatan sejarah ataupun perkataan orang tua yang diwariskan turun-menurun. Jadi kalau kita simpulkan ya, teks cerita sejarah itu apa? Kalau kita lihat dari sejarah itu apa ya? Jadi teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau sebuah narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Jadi ceritanya atau narasi rekaannya ini mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokohnya, kemudian nama tempatnya, dan juga peristiwanya. Jadi di sini juga ada unsur nyatanya. Namun, dalam teks sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, ya. Misalnya mitos asal-usul negeri, kemudian mitos kedatangan agama, dan juga mitos alegori. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri teks cerita sejarah ya anak-anak. Di sini Bapak menampilkan ada 4 ciri cerita sejarah ya yang harus kalian pelajari. Yang pertama yaitu menampilkan masa lalu ya. Yang pertama adalah menampilkan latar masa lalu. Jadi setiap cerita sejarah ya, novel sejarah atau cerpen sejarah itu biasanya menampilkan masa lalu. Jadi ceritanya itu flashback ya, mengambil latar waktu yang sudah terjadi ya. Kemudian ciri yang kedua disajikan secara kronologis. Nah, di sini maksudnya kronologis apa? Ada yang tahu? Di sini maksudnya kronologis adalah sesuai dengan urutan waktu. Ya, kronologis di sini maksudnya sesuai dengan urutan waktu. Jadi disajikan secara urut sesuai waktunya, ya. Kemudian menggunakan konjungsi temporal, ya. Menggunakan konjungsi temporal. Ada yang tahu konjungsi temporal itu apa? Ya, konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan waktu. Ya, pasti kalian sering mendengar konjungsi yang menyatakan waktu ya. Misalkan setelah itu, kemudian,
terus lalu, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa mencarinya sendiri ya di buku Bahasa Indonesia, atau nanti kalian bisa mencari di internet. Kemudian isinya itu dapat berupa fakta, dapat juga berupa fiksi ya, atau latar ceritanya itu fakta ya, fiksi tapi latar ceritanya itu fakta ya. Jadi di sini ada 4 ciri cerita sejarah yang harus kalian ingat ya. Yang pertama tadi, menampilkan masa lalu ya, atau ceritanya flashback. Kemudian disajikan secara kronologis, jadi sesuai dengan urutan waktu. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal atau menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu ya. Dan yang terakhir adalah fakta ya. Isinya terkait dengan fakta dan juga bisa juga menggunakan fiksi. Jadi latar ceritanya itu fakta ya. Selanjutnya kita masuk pada materi jenis teks cerita sejarah ya. Kita masuk pada jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Jadi, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah itu disusun berdasarkan fakta sejarah. Ya, ingat-ingat. Jadi berdasarkan fakta sejarah. Tokoh dalam cerita sejarah ini benar-benar ada. Ya, jadi tokohnya itu benar-benar ada. Begitu juga dengan latar dan kronologis peristiwa yang diceritakan. Nah, latar dan kronologi peristiwanya itu juga benar-benar ada. Hanya saja dalam penulisannya dibumbui unsur-unsur sastra seperti dialog ya. Jadi dibumbui unsur-unsur sastra seperti dialog yang membuat cerita semakin menarik untuk dibaca. Jadi yang menarik untuk dibaca itu dari bumbu-bumbu sastra tadi ya, seperti dialog. Nah, di sini saya memberikan contoh teks cerita sejarah. Jadi yang sejarah berdasarkan fakta sejarah ya. Yang pertama itu roman-roman sejarah ya, seperti Untung Suropati, sebuah roman sejarah karya Yudi Hermiwibowo. Kemudian Kupilih Jalan Gerilya, roman hidup Panglima Besar Jenderal Sudirman karya Rokajat Asuro, dan Diponegoro Menggagas Ratu Adil karya Remi Siladu. Nah, ini semua adalah contoh ya, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Kemudian di sini saya juga menampilkan ya kutipan dari teks cerita sejarah karya Yudi Diponegoro, Pangeran Bermata Tajam Berkilat Iman. Nah, mari kita baca bersama-sama. Ingat, nama dia masih sangat harum di mata masyarakat Jawa. Dia masih disegani, bahkan masih dianggap sebagai pemimpin mereka. Kalau kita semakin dalam menanam kebencian penduduk kepada Belanda. Betul juga, Jenderal, kata Clarence. Kolonel ini juga menyadari keletihan pasukannya yang mulai ogah-ogahan menjalankan perintah. Andai paksaan untuk menyerang persembunyian Diponegoro belum tentu berhasil karena semangat anak buahnya benar-benar drop. Jadi ini sedikit kutipan dari teks cerita sejarah yang berdasarkan fakta sejarah. Selanjutnya, kita masuk pada jenis teks cerita sejarah yang kedua ya. Jadi kita sudah masuk pada yang pertama, yaitu cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu teks cerita sejarah fiksi. Nah, apa itu teks sejarah fiksi? Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu ya. Jadi diingat, masih mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif ya, tapi di sini tokohnya bersifat fiktif. Namun, latar dan waktu peristiwa sejarah yang dipakai berupa fakta sejarah.
ya. Jadi masih fakta sejarah, latar dan waktunya. Jadi peristiwa sejarah masa lalu disampaikan dalam rangka fiksi dengan tokoh dan cerita imajinatif, ya. Nah, kemudian Bapak memberikan contohnya di sini. Contoh cerita sejarah fiksi antara lain ada Lingkar Tanah Lingkar Air karya Ahmad Tohari. Kemudian ada Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang dan Burung-burung Manyar karya YB Mangunwijaya. Nah, ini nanti kalian bisa mencarinya ya di buku-buku atau di internet juga bisa tentang contoh yang sudah Bapak berikan ini. Nah, di sini Bapak juga menampilkan kutipan cerita sejarah fiksi karya Ahmad Tohari yang berjudul Lingkar Tanah Lingkar Air, ya. Mari kita baca bersama-sama. Maret 1946, ketika itu usiaku 18 atau 19. Sudah 4 tahun tamat Fairfax School. Bersama beberapa teman, satu di antaranya Kiram. Saat itu aku sedang menjadi murid Kiai Ngumar, belajar silat. Nah, di sini ada latar yang menonjol ya, latar waktunya. Jadi di sini Ahmad Tohari ini dia mengambil latar masa lalu ini. Jadi latarnya masih fakta ya. Jadi dia mengambil fakta sejarah. Kemudian tokohnya di sini Ahmad Tohari memakai tokoh yang fiksi ya. Begitu juga dengan sekolahnya ini ya. Jadi diingat di sini Ahmad Tohari mengambil latar waktu yang sifatnya lampau atau masa lalu ya. Nah, ini kemudian tokohnya di sini dia mengambil yang sifatnya fiktif ya, dan juga sekolahnya ini. Anak-anak, setelah kalian mempelajari jenis-jenis teks cerita sejarah, sekarang kita masuk pada fungsi teks cerita sejarah. Jadi teks cerita sejarah itu juga mempunyai fungsi yang dapat diambil oleh pembaca. Berikut beberapa fungsi dari teks cerita sejarah. Yang pertama, itu fungsi rekreatif. Apa yang dimaksud dengan fungsi rekreatif, anak-anak? Jadi, fungsi rekreatif ini, teks cerita sejarahnya dapat digunakan sebagai sarana rekreasi kepada pembaca. Jadi, pembaca dapat merasa terhibur dengan membaca jalinan cerita dalam teks cerita sejarah. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu fungsi inspiratif. Jadi teks cerita sejarah dapat memberikan inspirasi untuk menumbuhkan ide-ide kreatif kepada pembaca. Ya, Bapak ulangi. Jadi teks cerita sejarah ini dapat memberikan inspirasi untuk menumbuhkan ide-ide kreatif kepada pembaca. Inspirasi tersebut didapat pembaca dengan menyimpulkan. Jadi didapat pembaca dengan cara menyimpulkan amanat dalam teks cerita sejarah. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi edukatif. Teks cerita sejarah dapat digunakan untuk memberi pelajaran kehidupan bagi manusia atau pembacanya. Kemudian pembaca dapat mengambil teladan dari perilaku atau watak tokoh dalam cerita sejarah itu. Pembaca dapat menerapkan pelajaran tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian fungsi yang terakhir, fungsi yang keempat adalah fungsi instruktif. Apa itu fungsi instruktif? Jadi fungsi instruktif itu teks cerita sejarahnya dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam pembelajaran. Jadi ini bisa sebagai bahan pembelajaran ya, teks cerita sejarahnya.
teks cerita sejarah dapat merekonstruksi sejarah dengan sudut pandang yang berbeda. Maksudnya dengan sudut pandang yang berbeda itu dengan pandangan si penulis dalam cerita sejarah itu. Anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan terkait dengan pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian jenis-jenis dan fungsi teks cerita sejarah, sekarang kita masuk pada materi inti, yaitu struktur teks cerita sejarah. Adapun strukturnya meliputi yang pertama, kemudian yang kedua, lalu yang ketiga, kemudian yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir, anak-anak, setelah kalian mengulik sedikit tentang struktur teks cerita sejarah tadi, sekarang Bapak akan menjelaskan setiap strukturnya ya. Setiap strukturnya dalam teks cerita sejarah. Tadi ada orientasi ya. Saya ulangi lagi, ada orientasi. Kemudian ada pengungkapan peristiwa. Kemudian ada menuju konflik atau raising action. Kemudian ada puncak konflik atau turning point. Kemudian penyelesaian, atau juga bisa kita sebut resolusi atau evaluasi. Lalu yang terakhir ada koda ya. Untuk struktur yang pertama, yaitu penjelasannya tentang orientasi atau exposition, atau bisa kita sebut pengenalan situasi di dalam cerita. Jadi dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwanya. Selain itu, orientasi dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, ya. Jadi dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, kemudian menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Struktur yang berikutnya adalah pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokoh. Struktur berikutnya adalah menuju konflik atau bisa kita sebut raising action. Jadi dalam struktur ini ya, terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, bisa juga kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Ya, saya ulangi. Jadi dalam struktur ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh di dalam cerita. Untuk struktur yang selanjutnya adalah puncak konflik atau bisa kita sebut turning point. Jadi bagian ini disebut pula klimaks ya. Jadi bisa kita sebut klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah tokohnya itu kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau malah gagal ya. Jadi perubahan nasib beberapa tokoh di sini bisa tokohnya dapat menyelesaikan masalah atau bisa gagal ya dalam menyelesaikan masalah. Anak-anak, struktur yang selanjutnya adalah penyelesaian atau resolusi, atau bisa kita sebut evaluasi.
Jadi sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Jadi pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami oleh tokoh utama. Selanjutnya, struktur yang terakhir adalah kode. Ya, struktur yang terakhir adalah kode. Jadi pada bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak semua cerita sejarah itu memiliki kode ya. Jadi tidak semua cerita sejarah itu memiliki kode. Bahkan ada yang menyerahkan simpulan akhirnya, jadi menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembaca. Jadi agar pembaca itu dibiarkan untuk menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Anak-anak, Bapak sekarang akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Ya, sekarang Bapak ingin mengajak kalian mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Ini dari novel Gajah Mada, Bergelut dalam Tahta dan Angkara. Ya, jadi di sini saya ingin menunjukkan struktur yang pertama, yaitu orientasi ya, atau pengenalan cerita. Ya, di sini saya sajikan sebuah teks ya, bisa kalian baca. Nah, orientasi di sini tadi kan cirinya adalah menampilkan latar waktu ya, atau setting cerita baik waktu, tempat maupun peristiwanya. Nah, di sini kalian bisa menemukan ya, latar waktunya itu ada di bagian sini ya. Pengulangan peristiwa 19 tahun yang lalu, ini sebagai pengenalan ceritanya. Kemudian kala itu tahun 1309. Nah, ini sebagai latar atau setting waktunya ya, pengenalan waktunya. Kemudian struktur yang kedua adalah pengungkapan peristiwa ya, pengungkapan peristiwa. Di sini saya juga menyajikan teks ya, masih lanjutan yang tadi. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, di sini pengungkapan peristiwanya, yaitu si penulis ini menyajikan peristiwa kematian Sang Prabu ya, Kertarajasa Jayawardhana. Jadi kematian sang raja inilah yang menjadi penyebab munculnya permasalahan dalam cerita selanjutnya. Di sini tokoh utama adalah Gajah Mada yang mulai menghadapi banyak persoalan. Nah, di sini saya menggarisbawahi Sang Prabu mangkatnya. Tadi si penulis menyajikan peristiwa kematian Sang Prabu. Nah, ini Sang Prabu mangkat. Maka di sini artinya meninggal ya. Struktur yang selanjutnya adalah menuju konflik ya, atau rising action. Nah, ini saya juga menyajikan teks lagi ya. Nah, peristiwa di sini ya, peristiwa yang diungkapkan pada bagian ini merupakan peristiwa yang akan menyebabkan terjadinya konflik-konflik berkepanjangan di dalam novel ya. Nah, buktinya ada di kalimat ini. Jadi soal
desas-desus itu juga bisa menuju konflik ya, menunjukkan konflik nanti seperti apa. Kemudian ini sepeninggal Kalagemet Sri Jaya Negara, ini ya, Jaya Negara, dengan segera muncul pertanyaan siapa yang akan naik tahta. Nah ini nanti juga yang akan menyebabkan konflik ya. Kemudian ada lagi Pancaksara, bahkan melihat persaingan amat tajam ya. Persaingan ini nanti juga akan menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan. Struktur yang berikutnya adalah puncak konflik ya, atau turning point. Jadi pada bagian ini ya, pada bagian kutipan teks ini banyak peristiwa besar yang terjadi yang menyebabkan permasalahan menjadi sangat rumit. Nah, yang menyebabkan sangat rumit itu pembunuhan demi pembunuhan yang terus terjadi, tetapi pelakunya belum tertangkapnya. Nah, di sini ya. Di sini bukti dari kutipan tersebut sebagai puncak konflik. Nah, ini Anggon yang terbunuh di Balai Grising ini ya. Kemudian kan tetapi bahwa pembunuhan itu terjadi di tempat itu membuat Gajah Mada penasaran. Apalagi yang terbunuh adalah Ajar Langse yang belum lama berpapasan dengannya. Nah, ini belum diketahui pembunuhnya siapa. Tapi di sini yang akan menyebabkan konfliknya ya, nanti yang sangat rumit. Struktur yang berikutnya adalah penyelesaian atau resolusi atau evaluasi. Jadi di sini saya menyajikan kembali kutipan teks ya, lanjutannya yang tadi. Nah, pada bagian ini ya, penyelesaian permasalahan atau konflik di kerajaan Majapahit dilakukan tokoh utama. Tokoh utamanya siapa? Yaitu Gajah Mada tadi. Dengan menangkap semua pelaku kerusuhan ya. Jadi ini di dalam teks ini si tokoh utamanya menangkap semua pelaku kerusuhan ya. Buktinya ada di kalimat kedua ini. Ditangkapnya pemimpin. Nah ini, ditangkapnya pemimpin orang-orang yang berniat melakukan makar dengan cepat dan menyebar. Kemudian ada lagi di sini pimpinan pemberontak yang tertangkap di Karangwatu. Nah, ini sebagai penyelesaiannya dari konflik-konflik tadi, yaitu ditangkapnya semua pelaku kerusuhan. Struktur yang terakhir adalah koda ya. Ini struktur yang terakhir. Nah, di sini saya juga menyajikan teks kembali ya, kutipan teks kembali. Jadi pada bagian akhir cerita ini ya, penulis memberikan pernyataan tentang semua peristiwa yang terjadi dengan kalimat penutup. Jadi sang waktu pula yang menggilas semua peristiwa menjadi masa lalu. Nah ini, sang waktu pula yang menggilas semua peristiwa menjadi masa lalu. Anak-anak, terima kasih telah mengikuti tayangan ini dan menyimak penjelasan dari saya tentang materi teks cerita sejarah, terkhusus struktur dari teks cerita sejarah. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.